ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kita gunakan untuk mengabdi kepadanya, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Ikhwan wa akhwat sekalian, barakallah, pada malam hari ini kita kajian spesial. Biasanya kita membahas uh, batch fikih atau akidah. Ini sekarang spesial, jadi ada masa-masa tenggang untuk pendaftaran lagi nanti insya Allah jika memang itu dikendaki. Tapi nanti akan tetap kita lihat nanti mau pembahasan apa dan seterusnya. Dan juga kita lihat bagaimana semangatnya teman-teman juga ini, ya. Tentunya kita akan lihat juga. Baik, barakallahu fikum. Dan alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini saya lihat tampaknya cukup lumayan ini sambil menunggu yang lain. Sudah ada berapa nih? Kok saya terlihat di sini 16 orang ya. 16 orang termasuk saya maksudnya. Ini alhamdulillah cukup lumayan ya peserta yang hadir. Tadi tampaknya 17 keluar satu. Iya. Baik, nanti insya Allah yang lain nyusul. Ikhwan wa akhwat barakallahu fikum. Sekarang kita telah memasuki 10 Dzulhijjah dan 10 Dzulhijjah itu sudah dimulai sejak hari Sabtu kemarin. Ya, menurut pemerintah Indonesia tentunya. Tapi kalau menurut pemerintah Saudi, Mesir dan yang lainnya itu jadi kita ngikutin pemerintah atau ngikutin Saudi? Ini sering ada pertanyaan begitu, ya. Iya, sekalian Ikhwan dan Akhwat, di depan saya juga ada jamaah ya yang sedang menyimak juga. Mungkin saya akan jawab terlebih dahulu. Untuk memulai ini saya akan memberikan jawaban terlebih dahulu. Sebaiknya kita ikut pemerintah atau ikut Saudi supaya kita nggak bingung. Pokoknya dengan jawaban ini insya Allah untuk kedepannya nggak usah bingung lagi ikut siapa. Maka secara ringkasnya saya katakan ikut pemerintah. Secara ringkasnya adalah apa? Ikut pemerintah. Jadi setiap Idul Fitri kah ataupun Idul Adha kah, ya, itu ikuti pemerintah, selesai. Gitu. Kenapa begitu? Terkait dengan Idul Adha ini, Rasulullah SAW itu sabdakan ada beberapa alasan tentunya. Yang pertama, Rasulullah sabdakan siyamu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah. Rasulullah menganggap bahwa Arafah itu adalah yaum. Dalam hadis ini, siyamu yaumi Arafah, hari. Jadi bukan wukuf. Nggak ada hadis siyamu wukufi Arafah, nggak ada. Jadi meskipun berbeda apa hari Arafahnya itu, Arafah itu tidak tergantung oleh wukuf, tapi tergantung pada hari. Karena Rasulullah nyebutnya yaum. Karena kaitannya dengan hari, maka apabila Saudi wukufnya kemarin, kita hari Arafahnya baru hari ini misalnya, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Itu nggak masalah karena kaitannya dengan hari, bukan kaitan dengan wukuf. Nah, sedangkan hari itu bisa berbeda. Oke. Jika ada yang bertanya, ya, bukannya, ya, mungkin ada yang bertanya begini, bukannya kita ini Indonesia lebih dulu daripada Saudi. Seharusnya kalau namanya tanggal itu ya kita hari Idul Fitri sekarang. Kemudian setelah itu Saudi baru besok. Karena perbedaannya 4 jam. Kita lebih timur daripada Saudi. Mungkin ada yang bertanya begitu. Maka jawabannya mohon diperhatikan.
menentukan hari dalam Islam itu ditentukan oleh bulan. Bulan ditentukan oleh hilal. Hilal ditentukan oleh ru'yah. Ditentukan oleh ru'yah. Sekarang begini, ilmu hilal dan ilmu jam itu berbeda. Ilmu jam dan ilmu kebagi. Tapi kalau ilmu hilal nggak begitu. Jadi hilal itu ketika pas dilihat, katakanlah dilihat sebagai hilal itu kan 2 derajat. Jika bulan itu atau hilal itu dilihat dari dari lebih barat, maka berarti lebih tua. Apa maksudnya lebih tua? Maksudnya udah 2 derajat, udah 3 derajat dan seterusnya. Semakin dilihatnya dari barat, semakin kelihatan tua. Di Amerika bisa jadi bukan 2 derajat, mungkin 2,5 derajat atau 3 derajat. Paham? Jika waktu yang sama dilihat di Indonesia sama di Saudi, bisa jadi di Indonesia ini baru 1,2 derajat atau 1,7 derajat, belum sampai 2 derajat. Begitu. Paham sampai sini ya? Sehingga apabila di sini apa namanya apa belum menyatakan hilal belum tampak, terus kemudian ternyata di Saudi dikatakan sudah tampak, sehingga hari Jumat itu sudah Arafah, udah Dzulhijjah, sedangkan kita Sabtunya, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Paham nggak maksudnya? Agak sedikit mikir ya, agak sedikit mikir gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian eh, seorang ulama Saudi namanya Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili ditanya bahwa ya Syekh, apa namanya, Dzulhijjah Saudi sekarang. Pemerintahan kami di Indonesia malah bilang besok. Itu gimana Syekh? Maka Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya beliau sebagai seorang ulama fakih di Madinah, beliau mengatakan menurut pandangan saya memang begitu. Bisa jadi Saudi sekarang, Idul Adhanya misalnya sekarang, bisa jadi Idul Adhanya Indonesia besok. Idul Adha di sekarang, Idul Adhanya apa namanya Indonesia besok. Loh kok bisa begitu? Penjelasannya tadi itu. Karena hilalnya belum tampak. Kalau hilal belum tampak, berarti apa? Ya belum masuk hari baru. Sampai sini paham ya? Nah ini harus dipahami terus. Ustadz ngapain sih 2 derajat, 2 derajat? Misalkan begitu. Namanya hilal itu ru'yahnya ru'yatul ain. Pandangan mata. Pandangan mata telanjang. Jadi begini, kita dengan mata telanjang, dulu kan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan namanya melihat hilal itu, melihat bulan itu kan pakai mata, nggak pakai teleskop. Nah, ketika pas dilihat oleh mata itu, diteliti oleh para ahli falak, ya ahli astronomi, bahwa bulan itu bisa terlihat oleh mata itu apabila sampai 2 derajat. Adapun jika belum sampai 2 derajat, nggak mungkin mata telanjang bisa lihat. Maka itu kenapa kok 2 derajat, 2 derajat? Itu. Nah, itu jawabannya seperti itu, paham ya? Mm-mm. Jadi ukuran ru'yatul ain, ya, ukuran lihat mata gitu. Jadi kok setiap tahun bingung itu kamu muslimin ini. Bingung, ikut pemerintah apa, ikut Saudi, ikut pemerintah apa Saudi, ikut pemerintah udah begitu, ikut pemerintah. Dan saya katakan bahwa ketika pemerintah mengatakan besok, begitu ya, Saudi hari ini kok pemerintah besok, misalkan begitu. Pemerintah tanggal sekian kok Indonesia hari setelahnya, seringkali begitu ya. Ingat, itu bukan hanya perbedaan antara kita dengan Saudi saja, ya. Sering terjadi, ya kan? Kadang Oman sama Saudi berbeda, kemudian setelah itu Tunisia sama Saudi berbeda, dan seterusnya. Itu yang biasa disebut dengan ikhtilaful matali', perbedaan matla', perbedaan ya terbitnya hilal. Ya, soal sini bisa dipahami ya. Betul. Terus, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda begini. Nah, as-saumu yauma yasumun. Kapan puasa itu? Puasa adalah hari di mana kaum muslimin berpuasa.
Wal fitru yauma yuftirun. Kapan Idul Fitri? Idul Fitri adalah hari di mana kaum muslimin beridul fitri. Wal adha yauma yudhahun. Dan Idul Adha adalah hari di mana kaum muslimin menyembelih. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita ini membersamai kaum muslimin. Kapan Idul Adha kamu ikut kaum muslimin? Itu kata Rasulullah. Wal adha yauma yudhahun. Idul Adha adalah hari di mana kaum muslim itu beridul adha. Paham sampai sini ya? Jadi, kaum muslimin di Indonesia ini Idul Adhanya kapan? Ngikutin stakeholder. Stakeholder itu maksudnya pemangku kebijakan. Siapa? Pemerintah. Pemerintah ngomong apa? Kaum muslimin ikut nggak? Secara umum kaum muslimin ikut. Kecuali mungkin saja pesantren-pesantren tertentu ataupun ormas-ormas tertentu, mereka tidak mewakili kaum muslimin secara umum, mereka hanya mewakili ormasnya ataupun pesantrennya. Nah, kaum muslimin secara umum adalah mengikuti tadi pemangku kebijakan. Sehingga dengan kita mengikuti itu berarti kita bersama kaum muslimin sesuai dengan hadis Rasulullah. Andai kata seseorang dia mengatakan saya udah lihat hilal. Jadi orang jujur bukan orang bohong. Saya udah lihat hilal. Tiba-tiba apa namanya khalifah Amirul Mukminin Umar tidak menerima kesaksiannya. Loh, yang lain belum pada lihat kok kamu sendiri yang lihat. Maka jika dia yakin bahwa dia melihat, dia beramal untuk dirinya sendiri. Ya, tidak boleh membuat fitnah di kalangan kaum muslimin, pemerintah begini atau begitu, nggak boleh, kata para ulama. Gitu. Kalau memang kamu yakin bahwasanya kamu udah lihat hilal, ya udah silahkan beramal untuk diri sendiri. Begitu. Sedangkan kaum muslimin itu ikuti pemerintah. Maka itu kata Rasulullah, wal adha yauma yudhahun. Kapan Idul Adha? Hari di mana kaum muslimin beridul adha. Sampai sini paham ya? Jadi untuk kedepannya jangan bingung. Maksudnya jangan bingung. Kapan Idul Adha? Saudi apa Indonesia? Idul Fitri kapan? Indonesia apa namanya? Apa Saudi? Atau kadang dibentur-benturkan antara ormas Muhammadiyah dan apa namanya? Itu Nahdlatul Ulama dan MUI misalnya. Nggak usah dibentur-benturkan gitu ya. Udah selamatnya yang ngikuti kaum muslimin secara umum itu selamatnya. Tapi misalnya pihak Muhammadiyah atau pihak Gontor misalnya. Tapi kan untuk sekarang ini kan Muhammadiyah bareng ya. Untuk sekarang ini. Ya, Bro Fikum. Misalkan itu meyakini bahwa hilal udah lihat. Ya monggo, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, tanpa perlu menyalahkan kaum muslimin secara umum. Itu. Insya Allah apa namanya? Insya Allah juga diterima. Ini insya Allah. Gitu. Semuanya diterima. Mau yang apa namanya hari ini Idul Adhanya maupun besok Idul Adhanya ya, ya silahkan. Gitu. Baik, barakallahu insya Allah. Tapi tentunya semuanya kembali kepada ru'yatul hilal. Ini yang harus dipahami dengan baik. Baik, barakallahu itu jawaban saya ya. Jadi nggak perlu lagi tanya kapan Idul Adha. Nunggu nunggu pengumuman pemerintah gitu. Ya. Karena apa? Karena di situ ada jam'ul kalimah wa tauhidus sufuf. Apa itu jam'ul kalimah wa tauhidus sufuf? Apa? Jam'ul kalimah itu menggabungkan kalimat kaum muslimin. Wa tauhidus sufuf menyatukan saf-saf kaum muslimin. Iya, jadi daripada ini begini begitu udah. Toh ini apa para ulama itu mengatakan bahwa hilal dan seterusnya itu bukan urusan pribadi personal-personal kaum muslimin. Itu urusan umara. Itu urusan apa? Umara. Jadi nggak usah apa itu kalau masing-masing pribadi kaum muslimin ya apa namanya kacau balau lah begitu ya. Yang menjadi tanggung jawab pribadi kaum muslimin itu apa? Personal kaum muslimin, sholatnya, wudhunya, puasanya, gitu ya. Itu. Tapi kalau kapan puasanya? Pemerintah. Kapan Idul Adha? Pemerintah. Kapan waktu sholat? Ya, dengan ketentuan itu, gitu. Tapi kita takbirnya, sujudnya ya itu urusan pribadi, bukan urusan pemerintah gitu ya. Paham masalah sini ya. Jadi harus dibedakan antara yang di situ apa namanya tugasnya pribadi kaum muslimin, personal kaum muslimin, atau tugasnya pemerintah. Apa yang sudah menjadi tugasnya pemerintah? Apabila mereka salah, kita ikut salah, yang dosa mereka. Apabila mereka benar, alhamdulillah. Jika mereka salah, yang dosa mereka.
gitu. Dan kita nggak perlu seudon gini. Pemerintahnya ketoknya itu kayaknya ini dalam hal ini atau misalnya beda. Loh. Sekalian aja salahkan yang Tunisia, yang salahkan yang Oman. Yang apa namanya tanggal itunya sama dengan kita. Salahkan Tunisia, salahkan Malaysia, salahkan Singapura, Brunei juga, Oman, Tunisia, Maroko dan seterusnya. Jangan salahkan Indonesia toh. Salahkan yang lain juga. Bukan berarti yang beda dengan Saudi pasti salah. Nah, itu loh harus dipahami. Bukan pokoknya beda kalau Saudi berarti salah ngono. Ya orang ngono Mas. Ya, nggak begitu. Ya. Ini bisa dipahami ya. Gitu. Ini seperti itu. Apa namanya? Jadi ini sesuatu yang termasuk waktu sholat ya kan? Kita pernah bahas panjang lebar itu waktu sholat. Sholat subuh apa setengah jam berikutnya yang benar. Ini laisa hada min solihiyati ya. Bal hada solihiyatu al-hukumah. Ya. Jadi itu udah apa namanya sudah wewenangnya pemerintah itu. Ketika pas menentukan waktunya sekian itu udah nggak apa-apa nggak masalah. Gitu ya, barakallahu. Ya, baik. Seperti itu ya. Ini yang harus dipahami. Nah, terus berikutnya terkait dengan Dzulhijjah. Oke. Pada hari Dzulhijjah ya apa namanya Allah Ta'ala firmankan walayalin asyr, walayalin asyr. Dan demi 10 malam gitu. Ibnu Abbas ya, kemudian Sa'id bin Jubair dan para ulama yang lain mengatakan bahwa itu maksudnya adalah ya 10 hari pertama Dzulhijjah. 10 hari pertama Dzulhijjah. Nah, 10 hari pertama Dzulhijjah itu sampai di apa sampai Allah itu bersumpah gitu. Sesuatu Allah jika bersumpah dengan sesuatu berarti sesuatu itu pasti besar. Sesuatu itu pasti agung gitu. Sesuatu itu pasti agung. Karena bahasa sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh, jadi begini, ini perlu dipahami. 10 Dzulhijjah itu perlu dipahami. Gini, Allah memberikan dalam setahun itu 360 hari sesuai kalender Hijriah. Kalau Masehi memang 365. Oke, kita ambil Hijriah. 360 hari itu Allah berikan dalam setahun. Dari 360 hari itu Allah sempitkan ya, ya. Allah kerucutkan menjadi 10 hari. Yang 10 hari itu pahalanya paling banyak daripada hari-hari yang lain. 10 hari itu dibandingkan 360 hari yang lain itu nggak ada nggak bisa dibandingkan. Pelipatan gandanya, pelipatan pelipatan pelimpat gandaan pahala itu. Barakallahu. Jadi dan dari 10 hari itu dikerucutkan lagi menjadi hari Arafah. Hari Arafahnya kapan? Nanti hari Ahad. Nanti hari Ahad besok. Nah, kalau hari hari apa namanya tarwiyahnya Sabtu, ya barakallahu. Jadi Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, ya Sabtu ini berarti tarwiyah. Arafahnya Ahad. Hari Arafahnya Ahad. Nah, karena 9 Dzulhijjah. Nah, apa namanya? Dikerucutkan pada hari Arafah itu. Kalau malam, nah, dari 360 malam, Allah itu mengerucutkan 10 malam. Kapan? 10 malam terakhir Ramadan. Dari 10 malam terakhir Ramadan dikerucutkan lagi menjadi malam Lailatul Qadar. Nah, bedanya begini. Malam Lailatul Qadar kita nggak tahu kapan. Kita ke hari Arafah, kita tahu pasti kapan. Gitu loh. Maka itu pada hari Arafah itu sebisa mungkin kita ini itikaf gitu. Maka itu sebenarnya begini. Sebagaimana seseorang itu apa namanya itikaf pada 10 terakhir Ramadan, dia juga seharusnya itu juga beritikaf 10 awal Dzulhijjah. Seharusnya kita ini sejak hari Sabtu kemarin.
Cuman kalau siang biasanya orang itu kerja. Ya kan begitu. Gimana itikaf kan gitu ya. Jadi seperti itu. Maka dari itu eh, ada seorang ulama besar pada zaman salaf namanya Abu Utsman An-Nahdi. Beliau mengatakan kanu yu'adzimuna salasa asyarat. Dahulu ya, para sahabat itu biasa mengagung. Jadi benar-benar ada 10 hari itu 30 hari. Ya Allah yang para sahabat agungkan. Kapan itu? Pertama, asyru apa? Asyru asyru, asyru awail min Dzulhijjah, ya. 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian asyru awakhir min Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan dan 3 asyru awail min Muharram, ya. 10 hari pertama Muharram. Jadi 10 hari pertama Dzulhijjah, 10 malam terakhir Ramadan dan 10 awal apa? Muharram. Jadi itu kata Al-Zaman An-Nahdi. Jadi itu termasuk ini sekarang ini. Gitu, sekarang ini. Nah, Rasulullah SAW sabdakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ilallah min ayyami asyridil hijjah." Ya. Kata Rasulullah SAW, tidak ada amal soleh yang lebih Allah cintai daripada amal yang dilakukan pada 10 Dzulhijjah. Itu. Jadi itu dari sepanjang tahun tadi 360 hari. Cuma 10 hari tok. Cuma 10 hari ini. Cuma cuma 10 hari unggul. Unggul. Dari 360 hari. Gitu. Barakallahu fikum. Dari 360 hari. Maka itu, ini Masya Allah. Kata Rasulullah, ditanya, walal jihad, ya Rasulullah. Walal jihad. Bahkan jihad pun juga tidak bisa nandingi 10 hari pertama dulu aja. Illa, ya. Man qatala bimal binafsihi wa mali falam yarji bi syai' min dzalik. Kecuali siapa yang dia itu berjihad dengan harta dan jiwanya dan dia tidak kembali dan membawa apapun. Maksudnya apa? Udah syahid. Yang bisa mengalahkan amal soleh pada 10 awal Dzulhijjah hanyalah yang mati syahid tok. Yang mati syahid aja. Ya, adalah. Ya, cuma nanya yang mati syahid. Selain yang mati syahid enggak? Ya, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Masya Allah. Nah, kemudian eh, dulu ada Imam Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Itu beliau mengatakan bahwa itu diceritakan dalam kitab-kitab sirah, kitab-kitab syiar, bahwa Sa'id bin Musayyib itu 10 hari awal Dzulhijjah itu banyak sekali beribadah sampai ya beliau sendiri itu nggak kuat lagi beribadah. Coba luar biasa ya. Aduh kita ini 10 hari awal Dzulhijjah tuh raturu ya. Ya, berfikum. Berfikum. Ulah es. Apa? Olah sare ya, maaf. Ya, berfikum. Ulah sare. Berfikum. Jadi berfikum. Jadi seperti itu subhanallah bihamdi. Ini seperti itu. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa saya tuh heran ya, orang-orang yang benar-benar mereka berusaha untuk mendapatkan 10 terakhir Ramadan tapi mereka sangat lalai dari 10 awal Dzulhijjah. Kata Syekh Utsaimin. Sangat lalai terhadap 10 awal awal Dzulhijjah. Sangat lalai. Dan benar memang. Kenapa? Apa yang buat lalai? Karena memang pada siang hari itu rata-rata orang itu bekerja itu loh. Rata-rata orang apa? Bekerja. Nah, oke. Terus amalan apa saja yang perlu diamalkan di 10 awal Dzulhijjah ini? Untuk hari Arafah nanti saya bahas nanti di akhir ya. Ya. Apa saja amalan yang perlu banyak diamalkan di 10 hari awal Dzulhijjah ini? Pertama adalah takbir, tahmid, tahlil. Karena dalam hadis Rasulullah SAW apa namanya? Sabdakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ilallah min ayami hadal asyar, bil asyar." Kemudian habis begitu fa'aksiru fihinna bit takbiri wa tahlili wa tahmid. Kata Rasulullah SAW. Ya. Jadi awkamakola. Jadi
maka perbanyaklah pada 10 hari pertama Dzulhijjah itu dengan takbir, tahlil, tahmid. Nah, apa maksud daripada takbir, tahlil, tahmid? Apa maksudnya dari takbir, tahlil, tahmid? Maksudnya apa? Maksudnya gini. Nah, ini tolong diperhatikan. Yaitu kata Ibnu Mas, oh maksudnya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Apa bentar? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbiran itu. Jadi jadi takbiran itu, jadi bukan takbiran itu. Itu takbiran kan bahasa Indonesia, ya kan? Takbiran itu kan bahasa Indonesia, tapi yang sebenarnya takbiran itu takbir, tahlil, tahmid, ya, berfikum. Pada dasarnya apa? Takbir, tahlil, tahmid. Kenapa begitu? Apa namanya? Jadi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi perbedaan pendapat kalau dalam mazhab Syafi'i itu takbirnya itu 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dalam mazhab Hambali Allahu Akbar, Allahu Akbar, cuma 2 kali, gitu ya. La ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah apa? Tahlil. Allahu Akbar walillahil hamd, tahmid. Paham maksudnya? Jadi, ya kan? Jadi jadi kita ini, jadi kita lagi naik motor, lagi apa? Kita banyak takbir. Itu yang biasa disebut dengan takbir mutlak. Biasa disebut apa? Takbir apa? Mutlak. Jadi takbir mutlak itu takbiran yang kita ucapkan kapanpun tanpa ada batas waktu, tanpa terikat dengan waktu tertentu. Jadi sejak berarti apa? Sejak malam Sabtu kemarin kira-kira. Sejak malam Sabtu kemarin itu kita sudah disunahkan untuk banyak mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Terus gitu. Jadi masing-masing waktu itu ada amalnya sendiri. Masing-masing waktu itu ada amalnya sendiri. Misalkan pada waktu apa sahur kita disunahkan apa? Istighfar. Pada waktu hari Jumat disunahkan sholawat. Ya kan begitu ya. Pada waktu apa 10 hari terakhir Ramadan dianjurkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah ini kok 10 hari pertama Dzulhijjah ini disunahkan apa? Takbiran. Ya takbiran. Takbiran ya, takbiran kalau ini kita apa namanya? Gitu. Tapi kalau ini apa? Istilahnya Rasulullah takbir, tahlil, tahmid. Ya, takbir, tahlil, tahmid. Oke. Baik, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Nah, nanti nanti dimulai dari subuh hari Arafah. Perhatikan. Nah, ini harus diperhatikan. Dimulai dari subuh hari Arafah. Banyak kaum muslimin keliru di Indonesia ini. Memulainya rata-rata di apa pas apa namanya? Pas Idul Adha-nya. Padahal yang keliru. Yang lebih tepat adalah dari subuh hari Arafah. Subuh setelah sholat subuh hari Arafah sampai apa akhir hari tasyrik, asar hari tasyrik, itu habis sholat kita takbiran dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu setelah apa? Setelah sholat wajib. 5 waktu semuanya. Berarti kira-kira berapa hari? Berapa hari? Yang benar 5 hari. 5 hari. Berarti apa? Arafah. Idul Adha dulu. Terus tasyrik 3. Berarti 5 hari. Yang benar itu apa? Nah, itu. Dari apa tadi? Subuh hari Arafah. Subuh Arafah sampai asar. Asar tasyrik. Nah, itu yang benar. Tapi di Indonesia ini kadang mulainya kapan? Zuhur Idul Adha. Zuhur Idul Adha itu bahkan subuhnya pun kadang lupa. Gitu. Keburu-buru pengen sholat itu. Ya, ini barakallahu fikum. Jadi paham ya. Jadi kalau apa namanya
lihat kurus mallahi fi ayyamin ma'lumat sama fi ayyamin ma'dudat ya. Jadi apa namanya kita ini diperintahkan untuk banyak berzikir itu banyak takbiran tadi itu berarti kira-kira kapan? Dari awal Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik. Nah, kalau yang tadi yang takbiran tadi yang setelah sholat 5 waktu disebut takbir muqayyad. Apa muqayyad? Muqayyad itu terikat. Terikat dengan waktu. Terikat dengan waktu. Waktu apa? Waktu sholat. Kalau takbir mutlaknya, ya udah, kapan aja. Ya, berarti mulai malam ini, mulai malam ini, berarti kita amalan yang perlu kita perbanyak hari-hari ini apa? Takbiran. Agak dilafatkan nggak apa-apa. Maksudnya itu dijarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah. Walillahil hamd. Dapat faedahnya. Ya memang kita mengamalkan sunnahnya Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi begini, bagus juga pertanyaan antum. Apa faedahnya? Mungkin yang lebih tepat adalah apa hikmahnya? Gitu. Apa hikmahnya? Kenapa kok kita takbiran? Ya, dengan bertakbir tahlil tahmid tadi kan? Apa namanya? Pada hari Dzulhijjah ini. Kenapa kok kita takbir? Karena hari Idul Adha itu lebih besar daripada Idul Fitri. Idul Adha itu lebih besar daripada Idul Fitri. Sekarang gini, Idul Fitri kita haram berpuasa cuma 1 hari. Ya kan? Kemudian kalau Idul Adha kita haram puasa. Itu berapa? 4 hari. Puasa lo haram. Berarti wajib apa? Wajib makan. Cuma di Islam itu hari wajib makan. Itu internasional tuh. Hari wajib makan internasional. Bukan nasional lagi. Ya, internasional, kaum muslimin semuanya. Dari ujung ya dari Maroko sampai Merauke. Itu wajib makan coba. Maka itu ini menunjukkan bahwa hari besar juga. Gitu ya, barakallahu fikum. Kemudian kenapa kok banyak-banyak bertakbir, tahlil, tahmid ya? Karena itu adalah bulan haram, bulan suci. Ya, bulan suci. Bulan suci yang nanti di situ nanti ada ibadah-ibadah suci, ibadah haji dan seterusnya. Gitu. Oh ya, saya jadi teringat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan kenapa 10 hari pertama Dzulhijjah itu lebih baik daripada apa? Lebih baik daripada semua hari ya, dibandingkan dengan 360 hari tadi itu. Kenapa? Lebih baik. Li'anna fihinna tajtami'u ummahatu al-ibadat. Karena pada 10 hari Dzulhijjah itu terhimpun ibadah-ibadah yang induk. Ya, ibadah-ibadah itu yang tidak dilakukan di bulan lainnya, di hari lainnya. Kurban, bisa nggak dilakukan nanti Syawal gitu? Nggak mungkin. Ramadan sekalipun nggak mungkin kurban itu. Ya kan? Kurban pasti hanya apa? Hanya Idul Hijjah. Hanya di Idul Adha itu sama hari Tasyrik saja. Begitu. Saya kodok nanti Muharram. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Baik barakallahu gitu. Terus yang kedua, haji. Bisa nggak hari haji selain itu? Selain apa namanya? Hijjah. Kan nggak mungkin gitu ya. Dan juga puasa. Nah, ini nih. Amal yang kedua setelah takbiran tadi, kita banyak berpuasa. Hendaknya berpuasa itu sebisa mungkin 9 hari berturut-turut. Sebisa mungkin. 9 hari berturut-turut gitu. Kalau nggak bisa, maka ambillah hari yang bisa. Nggak bisa juga, ambillah 2 hari. Hari ke-8 dan 9. Hari ke-8 dan 9. Yaitu Tarwiyah dan Arafah. Nggak bisa juga, Arafah jangan sampai tinggal. Pokoknya. Nggak bisa juga, pokoknya Arafah jangan sampai tinggal. Gitu. Sebisa mungkin. Jadi urutannya apa? 9 hari berturut-turut. Jika tidak bisa, maka ambil yang bisa. Ya. Kok nggak bisa juga, 2 hari Tarwiyah dan Arafah. Nggak bisa juga, maka Arafah. Itu urutannya begitu.
Ya, itu apa penjelasan para ulama begitu. Kenapa begitu? Barakallahu fikum. Karena di dalam hadis riwayat Hafsah, ya, Aisyah dan yang lainnya, ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu asyra Dzulhijjah. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbiasa puasa 10 Dzulhijjah. Berarti apa 9 Dzulhijjah? 1 sampai 9 gitu. Barakallahu fikum. Jadi itu ada hadisnya. Nah, kemudian apa namanya? Kenapa begitu? Jadi ada satu hikmah. Kalau kita ini sebelum berbahagia dengan Idul Fitri, sebelum berbahagia dengan Idul Fitri, maka kita puasanya 30 hari. Gitu ya. Sebelum kita berbahagia dengan Idul Adha, puasa juga dulu. Berapa? 9 hari. Ah, nggak bisa, Ustaz. Ya wes, Arafah. Gitu ya. Arafah itu. Jadi seperti itu. Kok Arafah? Jangan sampai ditinggalkan. Nanti saya jelaskan di akhir. Gitu. Jadi apa namanya? Takbiran. Gitu. Terus yang kedua, puasa. Oke. Yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah kurban itu sendiri. Ya, kurban itu sendiri. Jadi nanti kalau kurban pada apa hari kurban itu, misalkan kambing harganya 3 juta, ya, atau domba harganya 3 juta. Bersedekah dengan uang 3 juta sama menyembelih kambing, itu pahalanya lebih besar Pak menyembelih kambing. Paham nggak maksudnya? Gitu. Jadi sama-sama ini ada 3 juta, kambing yang satu meskipun nilainya itu sebenarnya 3 juga sama, tapi di hadapan Allah pada hari Idul Adha itu adalah lebih baik Idul Adha. Yang satu gimana? Ah, enggak, bukan begitu. Ya, jadi tetap kalah. Ya. Jadi apa nih? Saya beli dagingnya untuk disedekahkan, sama apa? Nyembelih. Maka yang lebih besar adalah nyembelih. Itu. Kenapa? Karena itu adalah ibadah khusus. Dan pada hari itu aja khusus. Ya. Kenapa? Sampai ada ayatnya. Wanhar. Apa artinya wanhar? Sembelihlah. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi ada kata anhar itu. Nahar itu apa? Nyembelih. Gitu. Jadi harus ada sembelihan. Nah, terus via Ustaz. Ya kan? Ya udah. Apa namanya? Hari ini nyembelih. Ya, hari ini nyembelih. Sekaligus sedekah juga. Sedekah dengan apa? Dagingnya. Tapi dia butuhnya duit ya, Ustaz. Misalkan gitu. Ya wes, apa tambah duit juga. Ya, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Sampai sini paham ya? Jadi seperti itu. Nah, kemudian korban. Kemudian apa? Haji. Jelas, haji ya. Barakallahu fikum. Ada yang kemarin ada yang tanya dan sampai sekarang kayaknya banyak yang belum paham. Ustadz, apa namanya? Katanya kalau sudah memulai 1 Dzulhijjah itu kita nggak boleh potong rambut, potong kuku, ya, termasuk potong kumis dan seterusnya, ya. Apa namanya itu? Apa maksudnya? Apakah kita semua nggak itu khusus yang mau menyembelih saja? Khusus yang menyembelih kurban, mau menyembelih kurban. Ya kurban maksudnya. Bukan yang nyembelih cagal ya. Cagalnya kalau enggak bukan cagalnya. Yang ini berkurban. Oh, ya berkurban. Ya berkurban. Hah? Enggak apa-apa. Itu hukumnya sunnah saja. Tapi itu maksimal makro. Nanti itu gitu. Pertanyaan kan hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Kenapa kok kita enggak gitu? Apa? Hikmahnya hikmahnya apa? Nah, nanya kita bukan dijawab. Oh, kirain tadi itu apa namanya tahu? Ya, baik, Assalamualaikum. Jadi hikmahnya adalah supaya kita membersamai orang-orang yang haji dalam apa? Dalam berihram. Orang ihram itu kan nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong apa, nggak boleh potong kumis, nggak boleh.
bersamai doang, tapi pahalanya nggak sama ya. Ya, tetap nggak sama dong. Ya, barakallahu fikum. Tetap nggak sama. Oke, baik, barakallahu fikum. Jadi itu membersamai itu. Pertanyaannya adalah, misalkan saya mau berkorban, apakah keluarga saya juga namanya menahan diri dari motong kuku, motong rambut dan seterusnya? Maka jawabannya tidak. Hanya yang mau berkorban saja. Yang mau berkorban saja. Itu jawaban Syekh Utsaimin rahimahullah ketika ditanya itu, maka beliau mengatakan, karena dulu Nabi SAW tidak pernah meminta istri-istrinya juga untuk menahan itu. Ya, menahan dari motong rambut. Maka cukup yang berkorban saja. Oke, baik, barakallahu fikum. Kemudian amalan apa lagi yang perlu banyak di 10 awal Dzulhijjah ini? Semua amalan. Ya, ada seorang syekh namanya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, itu sampai membuat list, ya. Saya membuat list. Amalnya apa aja? Istighfar, gitu. Apa ya itu tadi? Apa ini semuanya banyak itu. Birrul walidain, ya. Birrul walidain, bertasbih, tahmid, takbir, apa semuanya, bersolawat, apa sampai pokoknya semuanya amal soleh pada 10 hari pertama Dzulhijjah ini akan dilipat gandakan pahalanya melebihi 360 hari yang lain. Melebihi 360 hari yang lain. Sekali lagi itu 10 hari yang Allah kerucutkan dari 360 hari. Oke, sampai sini paham ya? Oke, ya Allah, ini 6 menit lagi udah jam 9 ya. Baik, barakallahu fikum. Udah, saya singkat aja. Terus saya bicara tentang Arafah. Nah, mohon diperhatikan Arafah ini. Arafah ini yang paling penting dari 360 hari, yang paling penting Arafah ini. Begitu, barakallahu fikum. Hari Arafah itu, ya, hari Arafah itu hari di mana pertama, ya, apa ma min yaumin aksar ma min yaumin aksar an yu'tikallahu abadan minan nari min yaumi Arafah. Oh, kama qala Rasulullah SAW. Jadi tidak ada hari di mana hari itu Allah membebaskan, ya. Allah membebaskan hamba-hambanya di neraka lebih banyak daripada hari Arafah itu. Paham maksudnya enggak? Jadi pada hari Arafah itu hamba-hamba Allah yang sebenarnya sudah ada list masuk neraka itu. Kemudian Allah bebaskan dengan jumlah yang sangat banyak. Tidak ada di hari yang lain. Fulan, finar, fulan, finar, fulan, finar, filan, finar. Tapi pada hari Arafah itu, fulan, fulan ini tidak di neraka. Batal. Cancel. Maka dari itu pada hari Arafah ini kita harus minta kepada Allah, Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya, seperti itu. Ya, intinya doanya ya, doanya ya kok enggak mau tak sebut ke Allah, Allahumma a'tik riqabana, gini aja deh. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Udah, itu minimal. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya. Hah? Pakai kau. Pakai kau. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Pakai ain. Ain, ya, pakai ain. A'tiq. Ya, Allahumma a'tiq. Ya Allah bebaskan, ya. Ya Allah bebaskan apa namanya? Tawananku dari neraka. Jadi seseorang itu ditawan oleh neraka, terus Allah bebaskan. Paham nggak? Terbelenggu. Rekop itu terbelenggu, tawanan. Ya. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Itu Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Itu yang kita minta sama Allah pada hari Arafah itu, ya. Nanti di-share di grup ya, Ustaz. Ya, di-share di grup. Itu mulai dari subuh. Iya, banyakin. Wah, tadi udah saya jawab. Ya, barakallahu fikum. Ikut Indonesia, ya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, ini apa namanya? Jadi nanti deh apa namanya? Tapi intinya ikut Indonesia udah. Nah, tadi ya, ya. Tadi soalnya udah saya jawab panjang lebar di awal. Ya. Udah itu. Baik.
Barakallahu fikum. Nah, tawanan. Maksudnya ya, dari neraka. Ya. Tapi kalau ya kalau bisa ya anjurkan Allah ma'atik raqabana wa raqaba abaina wa ummahatina minan nar ya. Ayah kami, ibu-ibu kami dan neraka. Gitu. Ya udah tambah abaina wa ummahatina ya. Gitu ya, barakallahu fikum. Oke, itu jadi hari Arafah tok loh. Cuma satu hari tok. Allah itu benar-benar apa? Apa membebaskan tadi. Ya, seharusnya udah divonis masuk neraka ya. Itu nih. Iya, barakallahu fikum. Jadi begini, ini ada yang salah paham. Ustadz, kok dibebaskan di neraka, emang sekarang di neraka udah ada orangnya? Gitu, astagfirullah. Bukan begitu cara memahami ya. Ya, jadi kalau dilihat cuma tekstual ya bukan begitu ya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah innallaha yattali'u ala ibadihi fayad'nu. Ya. Bentar, ini pertama dulu. Allah pada hari Arafah itu Allah memperhatikan hamba-hambanya. Yattali'u bi rahmatih, dengan rahmatnya Allah. Jadi pada hari Arafah itu rahmat Allah itu bercucuran betul. Lebih banyak rahmatnya Allah itu apa? Jadi benar-benar Allah itu memandang hamba-hambanya itu pada hari Arafah itu dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang, pandangan kasihan, gitu. Pandangan apa? Kasihan. Jadi beda nih ya, hari Arafah itu berbeda dengan hari yang lain. Ya, Allah itu Maha Pengasih setiap hari pasti. Tapi pada hari Arafah ini apa nih eksklusif. Ya, benar-benar apa? Hari eksklusif. Gitu. Maka itu kalau kita nggak puasa, wah, masuk ya ora poso. Ya, pelit amat, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah itu ya Allah itu mendekat. Allah itu mendekat ke bumi. Ya. Lalu berfirman, fama arodaha ula. Setelah melihat hamba-hambanya itu, ya, saya terlupakan lafaz hadisnya, tapi begini. Allah itu mendekat ke bumi. Allah itu mendekat pada hari Arafah itu. Allah itu mendekat. Lalu kemudian apa? Allah itu berfirman, ma'arodahaula. Apa yang diinginkan oleh mereka? Maksudnya hamba-hambaku. Ya, barakallahu fikum. Jadi para ulama mengatakan ini bukan yang khusus bagi mereka yang wukuf di Arafah saja, tapi semuanya. Semuanya. Apa yang apa yang dimau? Apa yang dimau? Coba. Itu ya, barakallahu fikum. Itu yang ketiga. Yang keempat, khairud du'ai du'au yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Tuh. Jadi doa kita yang terbaik itu dibandingkan dengan hari manapun, hari Arafah. Tuh. Banyak-banyak doa pada hari Arafah itu. Terutama kapan? Habis asar sampai maghrib. Coba bayangkan. Kita hari Arafah dan kita dalam kondisi puasa. Menjelang buka puasa. Itu paling mustajab doa itu. Paling mustajab doa itu. Barakallahu. Saya udah buktiin. Saya bilang sama akhir-akhir, pokoknya antum harus doa ketika pas hari Arafah itu. Beneran. Dan Allah ijabah. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya. Iya, Masya Allah. Iya. Barakallahu fikum. Jadi, seperti itu. Masya Allah. Jadi, benar-benar pokoknya pada hari apa Arafah itu benar-benar Masya Allah. Kita nih tadi apa aja tadi? Satu? Apa namanya hari Arafah. Jadi hari Arafah itu Allah membebaskan hamba-hambanya tadi. Habis begitu Allah memandang hambanya. Kemudian Allah mendekat. Ya. Kemudian setelah itu sebagai doa adalah doa hari Arafah. Dan puasanya ya,
Dan puasanya Arafah itu yukafiru sana. Alati qablah wa ba'daha. Jadi menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun setelah. Gitu. Setahun sebelumnya dan setahun setelah. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Hadisnya sahih. Loh, kita aja belum menjalani harinya tapi kok udah diampuni dosanya Ustaz? Misalkan gitu pertanyaan. Iya, Syekh Muhammad Al Hasan Ad-Dadawi Washington, beliau mengatakan bahwa itu artinya bahwa sampai tahun depan masih Allah kasih umur. Allah masih kasih umur. Artinya begitu. Jadi kalau pada hari Arafah itu dosa-dosa kita diampuni, gara-gara puasa kita ini diampuni sampai tahun depan pun diampuni, berarti tahun depan insya Allah masih punya umur. Karena sampai tahun depan pun masih sudah Allah ampuni. Itu kata Syekh Ad-Dadawi. Kemudian beliau mengatakan, tapi andai kata, ya, andai kata di tengah-tengah itu Allah cabut nyawanya, tapi pahalanya yang sampai Arafah ke depannya itu sudah Allah tulis. Masya Allah. Seperti itu. Luar biasa. Nah, maka itu pada hari Arafah ini, Masya Allah, ya, jangan sampai seseorang itu nggak puasa, jangan sampai seseorang itu tidak banyak zikir, tidak banyak doa, ya terutama akhir-akhir apa? Akhir-akhir hari itu. Kemudian pada hari Arafah ini, pokoknya banyakin ibadah. Udah. Sebisa mungkin itikaf, anda kata perlu itikaf, gitu. Nggak bisa itikafnya pada asar sampai maghrib, gitu. Kemudian bagaimana dengan wanita haid? Wanita haid apabila kata Syekh Muhammad Salim Munajjid, apabila dia setiap setiap tahun ketika pasti tidak ada halangan haid selalu berpuasa, tiba-tiba Idul Adha, Arafah kali ini dia haid, maka dia tetap mendapatkan pahalanya. Tapi kemudian harus kita pahami juga, barakallahu fikum, eh, wanita-wanita haid itu bisa biar dapat pahala puasanya juga gimana? Ngasih makan sahur atau buka puasa gitu. Ya suaminya, ya kaum muslimin secara umum gitu. Jadi begitu. Ya kaum muslimin secara umum. Itu Masya Allah. Ya. Maka ini saya rasa perlu diperhatikan. Saya rasa ini perlu diperhatikan. Baik, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Nah, ini tinggal berapa hari lagi nih berarti? Ini hari Rabu ya. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu, gitu. Jadi bisa mungkin kalau bisa besok puasa, alhamdulillah, Jumatnya puasa, Sabtu, Ahad puasa. Ya, bisa mungkin. Kalau enggak, ya Sabtu Ahad lah. Enggak juga, ya Ahadnya. Kok Ahadnya enggak juga, masih mati ya kan. Dan lagi Iya, barangkali. Seperti itu ya. Berarti udah fix hari Senin ya? Iya. Baik, barakallahu. Oke, seperti itu ya. Baik, saya kira itu cukup. Silakan jika ada yang mau bertanya dipersilakan. Ini Ya, apa itu ya. itu ada kaitannya satu apa disebut di hatinya itu tersebutnya puasa apa kan itu yang termasuk di ampun dosa-dosa yang telah lalu atau yang akan datang bahasannya di hari Arafah itu di hadisnya apa-apanya yang disebut hari kalau puasa atau kalau diampuni dosanya sebelumnya atau setelahnya tahun yang lalu ya. Hadisnya itu disebutnya Puasanya iya. Siamu yaumi Arafah. Siamu yaumi Arafah yukaffiru as-sanah qablaha wa sanah ba'daha. Oh, kamu kalau Rasulullah. Itu hadisnya saya dan Muslim dari Ibnu Umar. Iya kayak gitu. Yang ini kayak puasa. Wah. Ya nggak gitu juga kali. Ya, masa udah puasa Arafah aja Senin Kamis mah nggak usah. Yang ngirit. Itu bukan ngirit, itu malas. Ya, baik, Barakallahu. Baik, silakan jika ada yang bertanya. Iya, silakan. Uh,
itu termasuk yang di hadis atau bukan yang puasa satu hari, puasanya orang apa tuh, orang yang Yahudi apa ya, puasa Oh ya. Oh, itu Muharram itu. Ya. Nanti kita ada Tasu'a dan Asyura bulan depan. Ya, bukan beda. Jadi Tasu'a dan Asyura nanti bulan depan ada Tasu'a dan Asyura. Ya, baik. Baik, kita jawab yang di sini. Kurban atas nama orang tua yang wafat. Boleh. Hukumnya apa? Hukumnya boleh, ya. Hukumnya boleh. Jadi karena tapi begini, nanti Syekh Utsaimin rahimahullah dan para ulama seperti Syekh Abdullah bin Saleh, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam itu memberikan apa, satu tanbih, ya. Satu tanbih itu satu warning. Jangan, ya, jangan korban itu selalu untuk yang sudah meninggal, sudah meninggal, sudah meninggal. Karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hal itu. Jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah apa namanya berkorban atas nama Khadijah, atas nama. Nah, tapi bukan berkorban, ya, ya, berbeda. Ya, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana hukum potong kuku dan lain-lain jika pas ada rezeki sisa 1 hari Idul Adha? Benar. Gimana hukum potong kuku dan lain-lain jika pas ada rezeki sisa 1 hari dari Idul Adha? Ya, artinya udah nggak, belum niat, tapi udah potong buku, udah masuk bulan Dzulhijjah. Ketika pas mau hari ya ada rezeki, mau korban gitu. Oh gitu, nggak apa-apa, nggak masalah, ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi gini, jadi pas sudah memulai dari di apa 1 Dzulhijjah, ya kan, wah, belum ada niat, ya kan, belum ada rezeki, ternyata ada motong kuku, tiba-tiba sehari sebelum Idul Adha ada rezeki nih, udah pengen korban, gimana? Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi korbannya tetap sah, ya, dan tetap dapat pahala, gitu. Ya, tinggal berarti apa? Nunggu 1 hari nggak potong kuku, gitu. Gitu intinya seperti itu. Baik, barakallahu. Ustadz, maaf bertanya lagi, kalau kalau istri sama suami masing-masing korban, boleh nggak? Boleh. Jadi dua, masing-masing satu kambing dengan tempat berbeda, nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Jadi hukumnya boleh, boleh banget, ya. Jadi gini, eh, apa? Kalau misalkan suami istri, ya, suami istri itu apabila suaminya saja atau istrinya saja cukup. Tapi kalau dua-duanya, wah, boleh banget, sangat boleh, gitu. Nah, itu sapi 7 orang, tapi kalau kamu sendiri aja Boleh, nah, boleh sekali. Jadi gini, sapi itu sekalian, sapi misalnya, seharusnya kan 7 orang kan, ya. Akhirnya aku duit akeh, uang saya banyak. Akhirnya apa? Saya sendirian. Bagus itu. Syukur-syukur malah 7 sapi. Iya, syukur-syukur malah 7 sapi. Lah kok duitnya miliaran? 7 sapi, ya kan begitu. Jadi seperti itu. Jadi 1 orang 1 sapi itu hukumnya boleh. Atau misalkan, jadi itu 7 orang itu maksimalnya gitu loh. Bukan. Jadi kok misalkan 5 orang atau 3 orang itu hukumnya boleh, sah, ya, hukumnya sah, boleh. Misalkan begini, seharusnya patungannya 7 juta, 7 juta semuanya. Ternyata 1 orang itu apa nggak punya duit tuh? Cuma duitnya 5 juta. Akhirnya yang lain, akhirnya ya udah, saya nggak 7 juta deh, saya lebihin 9 juta. Biar tetap bisa ikut. Nggak apa-apa juga. Hukumnya sah. Hukumnya boleh. Barakallahu fikum. Jadi itu maksud saya adalah
dalam satu rumah itu satu kambing itu maksudnya itu jika satu kambing itu sudah cukup, maksudnya gitu. Tapi kalau lebih dari itu nggak apa-apa. Ini suami istri punya duit masing-masing, anaknya juga udah kerja apa juga apa korban juga, masya Allah itu berarti semakin baik berbagi untuk kaum muslimin. Itu luar biasa. Barakallahu apakah boleh seseorang berkorban ikut rombongan sapi tapi mensyaratkan membeli sapi darinya? Loh, ini apa namanya? Ini berarti fikihnya fikih muamalat ini. Ya, fikih apa? Fikih muamalat. Jadi apa namanya? Jadi ini jelas-jelas ya. Yang seperti ini meskipun hukumnya sah-sah saja, ya hukumnya sah-sah saja, tapi hukumnya nggak boleh. Kenapa? Karena begini. Nah, karena apa namanya? Korban itu bukan untuk apa? Korban itu bukan untuk komersil, ya. Korban itu bukan untuk apa kepentingan apa? Komersil. Jadi begini, sekarang gini, kenapa kulit kulit korban tidak boleh dijual? Kenapa? Dan kenapa tukang jagal tidak boleh diupah dari apa daging korban atau kulitnya? Kenapa? Karena korban itu untuk Allah, sembelih untuk Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Murni, ya, murni itu ibadah. Dan jika kita bagi untuk orang lain, murni sasi. Jadi bukan satu hal yang boleh dikomersil, boleh dicari untung, nggak boleh. Maka apabila kita menggaji atau mengupah apa namanya tukang jagal, ya dengan apa namanya dengan daging korban, berarti kita sudah mengkomersilkan. Kenapa? Menggaji jasanya dia, membayar gajinya dia, ya, apa nih jasanya dia, paham di sini? Atau menjual apa? Kulit, apa boleh, gitu ya. Barakallahu Ustaz, ini apa namanya apa panitia suka jual gimana? Nah, akadnya gini. Akadnya apa? Akadnya adalah eh, apa, semua pengkorban itu sudah menyerahkan kulitnya itu panitia. Jadi haknya panitia, gitu. Ya, ya, baru mau setelah itu dijual ya silakan, gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Ya, jadi seperti itu. Atau misalkan panitia sudah memberikan apa, udah ngasih tahu ya di awal gitu ya, Bu, ini Bu, Pak, ini kulitnya itu nanti kita berikan ke orang-orang miskin aja, gitu ya. Ke fulan ini udah ada listnya nih. Oh ya nggak apa-apa, udah. Nah, terus kita juga udah ngomong sama pihak orang miskinnya, gitu. Misalkan apa namanya kulit udah kami terima, Pak, ya ini yang list ini haknya Bapak ini. Ya mau dijualkan apa enggak? Kalau dijualkan panitia siap menjualkan, nanti uangnya untuk Bapak. Itu hukumnya boleh juga, gitu. Jadi dijual itu boleh nggak? Boleh bagi yang penerima, yang terima. Tapi kalau apa namanya tiba-tiba panitianya tanpa ada akad yang jelas, tanpa ada pemberitahuan, tiba-tiba jual gitu, itu nggak boleh, gitu. Kecuali maka itu harus ada akad yang jelas gitu. Harus ada akad yang jelas. Termasuk panitia itu apa namanya ngambil daging korban lebih banyak itu harus harus apa enggak harus sepersetujuan yang punya korban, gitu. Untuk dimasak juga harus sepersetujuan korban. Maka itu kemarin ketika saya di Bekasi diminta untuk ngisi Idul Adha apa nih fikih kurban, saya katakan bahwa gini aja, lebih amannya adalah ada beberapa jamaah, misalkan satu atau dua jamaah yang merelakan, udah ini jangan dibagi, ini dimasuk untuk panitia, itu hukumnya sah. Hukumnya apa? Hukumnya sah. Gitu. Jadi apa namanya ikut rombongan sapi tapi mensyaratkan membeli sapi darinya, ini jelas apa namanya mengurangi ikhlasan ini ya. Ya, meskipun sah-sah saja, ya akan tetapi ini sudah mengurangi keikhlasan, hendaknya hati-hati. Baik, barakallahu fikum. Masih ada pertanyaan lagi?
Cukup? Ya, silakan. Itu kan pada Arafah kan biasa yang tahun-tahun Ya, iya. Jadi, nah, oke, baik, barakallahu. Jadi, dosa masa lalu dan dosa masa depan, apakah itu termasuk dosa besar? Maka jawabannya tidak, ya, tidak masuk dalam kategori apa? Dosa besar. Jadi dosa kecil saja. Karena dosa besar itu harus seseorang itu berhenti dari apa? Dosa besar tersebut, bertobat dan berjanji untuk tidak mengulangi. Misalkan makan riba. Dia puasa, oh, ya kan? Puasa apa Arafah? Ya, minta ampun ya Allah, gitu ya. Tapi rentenir lanjut, makan riba lanjut. Ya nggak diampuni lah. Hanya dosa-dosa kecil saja. Gitu, paham maksudnya? Jadi seperti itu. Jadi dosa besar itu tidak akan Allah ampuni kecuali jika apa? Dengan taubat. Gitu. Nah, tapi begini, ada catatan dari para ulama. Tapi momen ya hari Arafah ini dijadikan sebagai taubatan nasuha. Gitu. Jadi dia mentobati dosa-dosa besar yang telah lalu. Sekaligus berjanji pada hari Arafah itu tidak akan mengulangi lagi. Dosanya diampuni. Paham nggak? Jadi cuma puasa saja. Kok cuma puasa saja? Ya tidak ini. Tidak sampai diampuni dosa besarnya. Tapi jika momen Arafahnya dia gunakan untuk taubatan nasuha, janji tidak akan mengulangi lagi, menyesal, berhenti, ya, minta ampun, insya Allah. Itu paham maksudnya. Gitu. Baik. Saya kira itu masih ada lagi, silakan. Baik, Barakallahu. Jika sudah tidak ada, Barakallahu, ini juga udah jam 9:30 ya, Barakallahu. Ustaz Imam Ahmad kok diem aja ini, tumben enggak komentar. Iya, baik, Barakallahu. Menurut saya, sepertinya antum lagi asik kami di sana. Kita ikut nyimak aja. Baik, Barakallahu. Salam sama Ustaz Andiki. Ada, iya, ada catatan nggak untuk Imam Ahmad? Ada share di grup, cuman lewat pakai WA. Ini enggak menganggap. Barakallahu. Masya Allah. Jazakumullah khair. Masya Allah. Baik, terima kasih. Baik, saya kira itu. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mampukan kita untuk beramal soleh pada 10 hari Dzulhijjah ini, amin ya rabbal alamin. Terutama pada hari Arafah nanti, semoga Allah memberikan kita keistiqomahan dan kekuatan, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran kepada Syekh Muiz atau Syekh Hidayat Maghribi. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan rangkaian acara-acara kita. Alhamdulillah. Yang dimana kita pastinya ya mendapatkan ilmu-ilmu yang baru tentunya. Alhamdulillah. Mungkin itu sekalian juga untuk teman-teman, insya Allah mungkin sebagian besar dari kita ya mengikuti acara Halaqah Muhajirun yang insya Allah akan nanti dimulai lagi di bulan Juli ya. Bagi teman-teman yang punya kerabat, punya saudara ataupun suami ataupun istri, bisa diajak ya. Mungkin itu, semangat terus, jangan lupa nanti Arafah puasa dan juga banyakin doa di waktu-waktu mustajab, terutama di ibadah asar sampai ke maghrib. Barakallah. Kita tutup halaqah kita dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Jazakumullah khairan.